Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang ekonomi manajerial, kita belajar ekonomi teknik ya. Ekonomi teknik adalah disiplin ilmu yang ditujukan untuk menganalisa aspek-aspek ekonomi dari usulan investasi atau proyek yang bersifat teknik ya. Teknis atau teknis. Tujuan kompetensi memahami konsep dasar ekonomi teknik dan dapat memanfaatkannya dalam rangka memperbaiki efisiensi dan efektivitas kegiatan teknik. Investasi. Investasi adalah untuk pengorbanan atau pengeluaran untuk suatu harapan di masa yang akan datang. Ada dua faktor yang terlibat dalam suatu investasi, yaitu waktu dan risiko ya. Risiko dan waktu. Proses pengambilan keputusan pada ekonomi teknik. Biasanya setiap investasi atau proyek bisa dikerjakan dengan lebih dari satu cara, sehingga harus ada proses pemilihan supaya biaya mudah, waktu cepat dan sebagainya, efisiensi. Juga karena sumber daya yang tersedia untuk melakukan suatu investasi selalu terbatas, sehingga tidak semua alternatif bisa dikerjakan. Secara umum, langkah-langkah proses pengambilan keputusan adalah memformulasikan masalah, menganalisa permasalahan, kemudian mencari alternatif solusi, kemudian memilih alternatif terbaik. Seorang pengambil keputusan harus mampu mensintesa berbagai informasi yang mendukung ya. Mensintesa artinya membuat, harus membangun berbagai informasi disatukan ya, disintesa, digabung-gabungkan sehingga bisa mendukung. Kemudian harus bisa mendapatkan gambaran kondisi keuangan dan berkaitan atau sejenis dengan alternatif tes. Dan bisa melakukan analisa ke depan berkaitan dengan aliran kas. Konsep ongkos dalam ekonomi teknik. Ongkos siklus hidup adalah jumlah semua pengeluaran yang berkaitan dengan item tersebut sejak dirancang sampai tidak terpakai lagi. Ongkos siklus hidup terdiri dari berbagai komponen, antara lain ongkos penelitian pengembangan ya, research and development, ongkos fabrikasi, pembuatan ya, memproduksi, ongkos operasional dan perawatan, ongkos penghancuran ya kalau sudah tidak dipakai, kalau rasa tidak manfaat untuk lingkungan dihancurkan. Ongkos siklus hidup kombinasi dari ongkos awal itu item adalah investasi awal yang dibutuhkan untuk mengadakan item tersebut dan tidak akan berulang selama masa pakai. Ongkos operasional dan perawatan adalah ongkos yang terjadi berulang-ulang yang diperlukan untuk mengoperasikan dan merawat item yang bersangkutan selama masa pakai. Ongkos disposisi apabila siklus hidup satu item berakhir. Ongkos langsung, ongkos langsung dan overhead. Ongkos langsung adalah ongkos-ongkos yang dengan mudah bisa ditentukan pada suatu operasi, produksi atau proyek yang spesifik. Ongkos langsung terdiri atas ongkos bahan langsung, ongkos tenaga kerja langsung. Ongkos tak langsung adalah ongkos yang sulit, bahkan tidak mungkin ditentukan secara langsung pada suatu operasi. Produk atau proyek yang spesifik, ongkos tak langsung terdiri adalah ongkos bahan yang tak langsung ya, tenaga kerja tak langsung. Ongkos overhead adalah ongkos marketing selain ongkos langsung. Kira-kira overhead itu biaya tidak terkira. Ongkos tetap, ongkos variabel. Ongkos tetap adalah ongkos yang biasanya tidak dipengaruhi oleh jumlah output atau volume produksi. Ongkos variabel adalah ongkos yang secara proporsional dipengaruhi oleh jumlah output. Output berapa berubah-ubah ya, tergantung variabel bebas. Prinsip-prinsip akuntansi manajerial. Akuntansi adalah suatu proses untuk mendefinisikan, mengukur, meringkas, dan mengkomunikasikan informasi keuangan. Jenis-jenis akuntansi, akuntansi manajerial, akuntansi finansial, akuntansi biaya. Akuntansi manajemen menyediakan laporan yang lebih cocok disebut sebagai ringkasan dari informasi-informasi operasional. Bagi pihak manajemen akuntansi, manajemen digunakan untuk tiga hal, yaitu pengendalian, koordinasi, dan perencanaan. Akuntansi finansial adalah bentuk lain dari informasi akuntansi yang ditujukan untuk keperluan manajer perusahaan maupun pihak luar. Akuntansi biaya, ongkos setiap produk diakumulasikan sebagai suatu aliran sepanjang proses produksi. Analisa rasio pada perusahaan. Analisa rasio adalah keuangan terdiri atas dua perbandingan, yaitu
perbandingan rasio saat ini dengan rasio masa lalu, dan estimasi rasio masa mendatang dari perusahaan yang sama. Perbandingan rasio-rasio tersebut dari satu perusahaan terhadap perusahaan lain yang sejenis pada saat yang sama. Rasio keuangan untuk analisa likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek ya. Membayar permintaan orang minta duit, simpanan diambil, sebagainya dijalankan ya. Rasio lancar. Rasio lancar dapat dihitung sebagai formula. Rasio lancar sebenarnya aktif lancar dibagi hutang lancar. Rasio uji cair adalah perbandingan antara aktiva cair dengan hutang-hutang saat ini secara matematisnya adalah rasio uji cair sama dengan aktiva dibagi hutang jangka pendek atau aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang jangka pendek. Rasio perputaran dan persediaan. Rasio perputaran sama dengan harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata persediaan. Persediaan rata-rata adalah rata-rata persediaan pada awal dan akhir satu periode. Rasio debit. Rasio debit dikurangi hak milik cuma debit jangka panjang dibagi modal keseluruhan. Rasio profitabilitas. Secara umum, profit adalah ukuran puncak dari aktivitas manajemen ya. Karena profit adalah untung ya, keuntungan laba. Memberikan informasi tentang efisiensi perusahaan dari operasional dari perusahaan. Rasio profitabilitas dapat diklasifikasikan oleh dua bagian, yaitu rasio yang menunjukkan profitabilitas dengan penjualan. Rasio yang menunjukkan profitabilitas dengan investasi. Rasio probabilitas dengan penjualan margin profit kotor. Penjualan dikurangi harga pokok penjualan ya, dibagi penjualan bersih berapa. Profitabilitas yang berkaitan dengan investasi itu rasio pengembalian aktiva dengan profit bersih setelah pajak dibagi dengan keseluruhan aktiva. Rasio ini menunjukkan tingkat kecepatan pengembalian modal investasi. Semakin besar nilai rasio, semakin cepat perusahaan tersebut bisa mengembalikan modal investasinya. Nilai uang nilai waktu. Untuk melakukan ekivalen nilai uang perlu pengetahuan 3 hal berikut. Jumlah yang pinjam atau yang diinvestasikan berapa? Dan periode waktu pinjaman investasi berapa? Tingkat bunga yang dikenakan berapa? Hitungan bunga. Tingkat bunga adalah rasio bunga yang dibayarkan terhadap induk dalam satu periode waktu. Dalam persen ya. Soal latihan. Apa yang dimaksud dengan ekonomi teknik? Apa yang dimaksud dengan konsep ongkos dalam ekonomi teknik? Apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip akuntansi manajerial? Oke, sampai situ dulu. Kita jumpa minggu depan ya.